Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai informed consent dan informed choice dalam layanan kesehatan dan layanan fisioterapi. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Hanifah Wulan Afianti dengan NIM 126, saya sendiri Husnul Lilah Cahyanikasi NIM 127, yang ketiga ada Karina Safani Farosa dengan NIM 128, dan yang terakhir ada Hotifa Widya Utami NIM 129. Untuk pemaparan materi yang pertama kepada Hanifah Wulan Afianti, dipersilahkan. Pengertian informed consent. Informed berasal dari dua kata, yaitu informed yang artinya telah mendapatkan penjelasan atau keterangan atau informasi, dan consent yang artinya memberikan persetujuan atau mengizinkan. Informed consent adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi. Consent adalah bahasa Latin. Kata aslinya consentio. Consentio dalam bahasa Inggris menjadi consent yang artinya persetujuan, izin menyetujui kepada seseorang yang melakukan sesuatu. Informed consent yaitu suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien dan keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Pengertian informed consent menurut tokoh. Menurut Veronica Komalawati, pengertian informed consent adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atau upaya medis yang dilakukan dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk penolong dirinya, disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. Tujuan informed consent, berikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa pengetahuan pasiennya. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko. Fungsi informed consent yang pertama ada penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia, promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien, menghindari penipuan oleh dokter, mendorong diambil keputusan yang lebih rasional, dan mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan. Selanjutnya ada manfaat informed consent. Pertama ada membantu kelancaran tindakan medis, yang kedua mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi, yang ketiga mempercepat proses pemulihan dan penyakit karena pasien memiliki pemahaman yang cukup terhadap tindakan yang dilakukan. Kemudian ada meningkatkan mutu pelayanan itu sendiri, dan yang terakhir ada melindungi tenaga kesehatan dari kemungkinan tuntutan hukum. Kemudian ada bentuk-bentuk dari informed consent. Yang pertama ada implied consent, yaitu persetujuan yang dinyatakan secara tidak langsung. Kemudian yang kedua ada express consent, di mana persetujuan yang dinyatakan dalam bentuk tulisan atau secara verbal. Persetujuan informed consent dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, persetujuan tertulis,
Yang kedua ada persetujuan lisan, dan yang terakhir ada persetujuan dengan isyarat. Kemudian prinsip dari informed consent. Terdapat prinsip doktrin informed consent, yaitu hak otonomi seorang pasien terhadap dirinya untuk memutuskan apa yang dikehendaki di dalam masalah pengobatan. Dalam Declaration of Lisbon pada tahun 1981 dan Patients' Bills of Rights American Hospital Association pada tahun 1972, pada intinya menyatakan bahwa pasien mempunyai hak menerima dan menolak pengobatan serta hak untuk menerima informasi dari dokternya sebelum memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan. Aspek hukum informed consent itu sendiri, yang pertama ada 1. Syarat sahnya persetujuan berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 53. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 45 ayat 1 sampai 6. Yang terakhir ada Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medis. Elemen informed consent. Yang pertama ada threshold element. Elemen ini sebenarnya tidak tepat dianggap sebagai elemen oleh karena sifatnya lebih ke syarat, yaitu pemberi konsen haruslah seorang yang kompeten. Yang kedua ada information element. Elemen ini terdiri dari dua bagian, yaitu disclosure, pengungkapan, dan understanding, pemahaman. Pengertian berdasarkan pemahaman yang adekuat membawa konsekuensi kepada tenaga medis untuk memberikan informasi disclosure sedemikian rupa sehingga pasien dapat mencapai pemahaman yang adekuat. Etik dalam informed consent, langkah-langkah pencegahan masalah etik dalam pencegahan konflik etik dikenal ada 4. Yang urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama informed consent, yang kedua negosiasi, yang ketiga persuasi, dan yang keempat komite etik. Lanjutan, ada 2 dimensi dalam proses informed consent. Yang pertama, dimensi yang menyangkut hukum. Dalam hal ini, informed consent merupakan perlindungan bagi pasien terhadap bidan yang berperilaku memaksakan kehendak, di mana proses informed consent sudah memuat yang pertama keterbukaan informasi dari bidan kepada pasien, yang kedua informasi tersebut harus dimengerti pasien, dan yang terakhir memberikan kesempatan kepada pasien untuk memberikan kesempatan yang baik. Kemudian yang B, dimensi yang menyangkut etik. Dari proses informed consent terkandung nilai etik sebagai berikut. Yang pertama, menghargai kemandirian atau otonomi pasien, tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila dibutuhkan atau diminta, sesuai dengan informasi yang telah dibutuhkan. Dan yang terakhir, tenaga kesehatan menggali keinginan pasien, baik yang dirasakan secara subjektif maupun sebagai hasil pemeriksaan yang rasional. Prosedur pelaksanaan informed consent ada 4. Yang pertama, dokter memiliki kewajiban untuk memberitahukan pasien mengenai kondisi, diagnosis banding, pemeriksaan penunjangan, terapi, resiko, alternatif, prognosis, dan harapan. Yang kedua, tidak semua pasien boleh memberikan pernyataan, baik setuju maupun tidak setuju. Yang ketiga, bentuk persetujuan harus berdasarkan semua elemen dari informed consent yang benar, yaitu pengetahuan dan kompetensi. Dan yang terakhir, pasien berhak bertanya tentang hal-hal seputar rencana tindakan medis yang diterimanya apabila informasi yang diberikan dirasakan belum cukup jelas dan berhak menolak rencana medis. Kemudian,
Peraturan Informed Consent sesuai dengan Surat Keputusan Permenkes 585 Permendikbud per 9/1989 tentang Informed Consent. Inti dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mendapatkan persetujuan pasien untuk melakukan semua tindakan medis, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, setiap tindakan medis yang mengandung risiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis. Yang ketiga, informasi tentang tindakan medis atau operasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi, baik yang diminta maupun tidak diminta. Yang ketiga, persetujuan diberikan oleh pasien dewasa yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah dalam keadaan sadar atau sehat mental. Dan yang terakhir, pasien di bawah umur 21 tahun tidak mempunyai orang tua atau wali dan atau berhalangan, persetujuan diberikan oleh keluarga. Pengertian informed choice. Informed choice berarti membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Pilihan atau choice harus dibedakan dari persetujuan atau konsen. Persetujuan penting dari sudut pandang terapis, karena itu berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan oleh terapis. Sedangkan pilihan lebih penting dari sudut pandang sebagai konsumen penerima pelayanan kesehatan. Tujuan informed choice. Tujuannya adalah untuk mendorong pasien memilih terapinya. Peran fisioterapis tidak hanya membuat asuhan dalam manajemen fisioterapi, tetapi juga menjamin bahwa hak pasien untuk memilih dan keinginannya terpenuhi. Informed choice pelayanan fisioterapi. Ada 4, yaitu yang pertama, fisioterapi harus memastikan pemahaman sebelum mencari persetujuan. Yang kedua, ketika orang dewasa dianggap tidak kompeten atau ketika klien adalah anak kecil, wali hukum atau advokat dapat bertindak sebagai pengambil keputusan pengganti. Yang ketiga, terapis fisik harus mencatat secara tertulis dalam dokumentasi mereka yang menginformasikan persetujuan telah diperoleh. Yang terakhir, fisioterapi berfungsi dalam situasi tim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengaturan persetujuan yang sesuai telah dibuat sebelum terapi dimulai pada klien. Perbedaan pilihan atau choice dengan persetujuan atau konsen. Persetujuan atau konsen penting dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan bidan. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan kebidanan yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan merupakan aspek otonomi pribadi menentukan pilihannya sendiri. Choice berarti alternatif lain. Ada lebih dari satu pilihan dan klien mengerti perbedaannya, sehingga dia dapat menentukan mana yang disukai atau sesuai dengan kebutuhannya. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu, informed consent adalah persetujuan, tindakan atau kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Pilihan atau choice, persetujuan atau konsen penting dari sudut pandang terapis, karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan oleh terapis. Pilihan atau choice lebih penting dari sudut pandang klien atau pasien sebagai konsumen penerima jasa asuhan. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.